Hukum kesehatan ini kan begini, Jess. Kebetulan saya dari 2008 hingga saat ini masih mengajar hukum kesehatan dan mengajar hukum rumah sakit. Ya, Oh, iya. dua bentuk hukum itu berbeda undang-undangnya, tapi pada prinsipnya mengakomodir baik tentang rumah sakit, ya. Di rumah sakit juga mengakomodir tentang hukum kesehatan, di hukum rumah sakit juga mengakomodir tentang hukum kesehatan juga mengakomodir tentang hukum rumah sakit. Pada prinsipnya begini, tentang hukum kesehatan ini adalah bagaimana cita-cita pemerintah untuk menyehatkan masyarakatnya. Oke. Di situ ada haknya, ya, ada hak masyarakat untuk hidup sehat, dan itu harus difasilitasi oleh negara dan pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah di sini provinsi, atau pemerintah daerah ini adalah kabupaten dan kota. Baik. Kalau itu sudah merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, itu karena sudah diatur sebagai bentuk hierarki peraturan undangan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setuju. Ketika itu adalah sebuah kewajiban masyarakat untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat hidup sehat, ya, untuk mendapatkan hidup sehat, berarti wajib pula lah pemerintah untuk memfasilitasinya. Ketika pemerintah abai, berarti pemerintah sudah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bukan Undang-Undang Dasar 45, Jess, menyebutkan itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu lengkapnya. Jadi kalau kita waktu SD kan UUD 45 gitu kan. Nah, biar lengkapnya begitu. Jadi hierarki peraturan undangannya yang paling tinggi adalah UUD tahun 1945. Jadi bagaimana kita bisa mengkritisi terhadap peran pemerintah dalam memajukan dunia kesehatan? Di sini ada Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Artinya di tahun 2009 pemerintah sudah menerbitkan, sudah mensahkan, sudah menggelontorkan undang-undang untuk khusus kesehatan. Artinya di dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengakomodir apa yang diinginkan masyarakat dan mengakomodir apa yang menjadi hak dari masyarakat itu sendiri, yang difasilitasi oleh rumah sakit ataupun tenaga medis. Banyak aspek yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di antaranya mungkin adalah tentang bagaimana rumah sakit memberikan kewajibannya kepada masyarakat. Yang paling penting itu adalah tidak diskriminatif terhadap masyarakat di dalam membutuhkan pelayanan kesehatan. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ini, itu diatur dalam pasal 54. Ya, pasal 54 ini begini, Jess, saya bacakan ya. Agar ini masyarakat bisa kritis. Tahu pasti. Iya, tahu pasti. Artinya ketika masyarakat ingin memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun tenaga medis lainnya, ini adalah merupakan haknya dan diberikan pelayanan tanpa diskriminatif. Nanti kita akan singgung sebuah contoh. Ya, pasal 54. Pasal 54 ini begini, ayat satunya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Itu pasal 54 ayat 1. Kalau non-diskriminatif artinya kan tidak pandang bulu nih dalam memberikan pelayanan. Misal, ada pasien yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan kartu BPJS. Dan ada masyarakat yang memanfaatkan pelayanan rumah sakit tidak menggunakan kartu BPJS tapi pembayaran secara mandiri atau menggunakan asuransi swasta. Artinya pertanggungjawaban, kecepatan untuk pembayaran, pelayanan yang asik itu kan yang diberikan kepada orang yang jelas-jelas nih, begitu ya, kita pikiran kristisnya. Kalau non BPJS kadang kamar kosong lah, tapi pas menggunakan uang pribadi kamarnya bisa tiba-tiba ada. Tiba-tiba detik itu ada. Ini dialami oleh keluarga saya juga, dan itu tidak hanya keluarga saya. Ketika saya ngobrol sama orang lain juga dia pernah merasakan itu. Berarti kan diskriminatif. Diskriminatif di sini itu sudah diberlakukan pada saat ini. Padahal di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 melarang itu. Berarti cita-cita dari rumah sakit untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sudah kategorinya, ini kategori bagi saya, termasuk tidak mengakomodir, tidak aspiratif, dan sudah gagal.
harusnya dia berikan pelayanan tanpa non-diskriminatif. Kenapa? BPJS itu program pemerintah pusat loh. Ya. Program pemerintah pusat yang harus didukung oleh seluruh rumah sakit. Ketika masyarakat untuk diperintahkan untuk membuat kartu BPJS, ketika dia memanfaatkan kartu itu, ketika dia juga sakit memanfaatkan kartunya untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit, otomatis harus berimbang. Ya. Dia udah bayar loh asuransinya BPJS itu, tapi tiba-tiba di rumah sakit kamar kosong. Lalu bentuk penanganan medisnya juga berbeda-beda. Ada 2 orang kasus, sebuah kasus ya melahirkan dengan menggunakan kartu BPJS, Oke. sesar. Itu dua-duanya itu hasil sesarnya itu berbulan-bulan tidak sehat dan menanah, justru makin parah Dengan BPJS tadi. dengan memanfaatkan kartu BPJS. Saya tidak tahu apakah ini merupakan akibat dari pelayanan medisnya yang kurang baik atau ditangani oleh tenaga medis yang kurang profesional. Yang jelas 2 bentuk ya contoh kasus ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat menggunakan kartu BPJS di dalam pemberian obat-obatan, tindakan medisnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, artinya apa? Mungkin tidak tahu nih apa obatnya yang tidak lengkap atau penanganannya kurang profesional dan lain-lainnya. Dan ada contoh lain adalah bagaimana orang memanfaatkan tadi kamar tidak ada kosong. Lalu yang ketiga adalah kartu BPJS itu ditunjukkan pada hari itu dia menolak untuk dilakukan tindakan medis ya karena ini pasien adalah pasien BPJS. Saya pernah mengantar orang tengah malam sekitar pukul 3 subuh dini hari. Saya antarkan ke salah satu rumah sakit. Silakan Pak urus administrasinya, siapa yang bertanggung jawab? Saya. Saya bertanggung jawab. Saya urus administrasi. Tiba-tiba Pak maaf dokter yang khusus menangani untuk BPJS tidak ada orangnya. Waduh. Tidak ada dokternya. Jadi pulang jam 3. Jam 3. Bisa kita tunggu sampai ada masih lama Pak waktunya. Ya pulang kita cari. Akhirnya kita dapat klinik yang bisa memanfaatkan kartu BPJS tersebut dan dia klinik ini merupakan dia membantulah, artinya dia dari rumah sakit ini dia ditolak tiba-tiba dia membantu. Ya itu. Jadi di situ salah satu kriteria yang diduga melanggar pasal 54 tentang diskriminatif. Dan saya kira banyak lagi cerita-cerita dan lain contoh-contoh tentang lain diskriminatif ini betul, ya. Jess. Dan ada termasuk obat-obat yang diberikan. Obat-obatnya ya obat-obat yang saya pernah juga ke salah satu puskesmas, ya salah satu puskesmas karena menggunakan kartunya adalah kartu asuransi yang digelontorkan oleh pemerintah BPJS, obatnya sama rata, Jess. Yang penyakit A ini obatnya, mirip. Saya lihat gitu antri gitu kan pada saat mengambil obat. Penyakit gigi ini dia, sakit demam ini dia, mirip obatnya, mirip. Sampai sakit telinga pun mirip obatnya. Saya tanyakan kok semua penyakit yang berbeda-beda saya lihat, kenapa obatnya sama? Obatnya belum turun, Pak. Waduh. Belum turun yang kita mintakan berdasarkan jenis penyakit ini belum ada. Jadi kita kasih antibiotik semua. Bahkan pas di depan mata saya ada seorang masyarakat melemparkan produk obatnya, obat tetes, itu ke ibu yang menyerahkan obat tersebut. Saking? Dia sakit mata, dikasih obat turi telinga. Buset. Dia baca, saya pun melihat juga obat itu. Itu rumah sakit apa, Bang? Saya sakit apa, dia marah, apa yang dia sampaikan? Kalau saya sakit mata kok dikasih obat telinga, gitu. Berarti apa, pelayanan medisnya kan masih kurang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Ketika cita-cita Undang-Undang 36 tahun 2009 sudah ada, tidak diimbangi dengan SDM, sumber daya manusia yang ada di rumah sakit, sumber daya ada yang di puskesmas, dan jasa-jasa pelayanan medis lainnya tidak berimbang, ini yang berdampak buruk terhadap pelayanan kesehatan. Kita lihat ada ketentuan pidananya, Jess. Ketentuan pidananya. Jadi masyarakat bisa menggugat nih? Bisa kita memperkarakan terkait dengan ada pelanggaran-pelanggaran dalam Undang-Undang 36 tahun 2009. Ketentuan pidana ini diatur dari pasal 190 ya, pasal 190 sampai pasal 121. Tidak banyak dia. Nah, dalam pasal 190 ini begini. Pimpinan, ayat satunya ya, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2, pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
Nah, kalaulah seorang pasien memanfaatkan unit gawat darurat sampai di salah satu rumah sakit, lalu tidak diberikan pelayanan sesuai dengan harapannya, salah satu penelantaran, kan diskriminatif. Bisa disanksi pidana dengan pidana pasal 190 ayat 1. Oke, Ya, baik. bisa dipidana. Makanya jangan diskriminatif terhadap masyarakat yang memanfaatkan jasa kesehatan itu. Saya punya teman, salah satu di BUMN, dia mengajak ibunya berobat di salah satu Rumah sakit. di Melaka. Oke. Sampai di sana tahu apa, Jess? Sampai di sana langsung dibawa ke unit gawat darurat yang di sini, diperiksa lalu dilakukan perawatan medis yang sesuai lah keinginannya gitu. Tidak ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap ibu ini, siapa yang akan nanti membayar, siapa yang akan mempertanggungjawabkan ketika ada hal-hal lain dalam melakukan tindakan Yang medis. penting diobati dulu aja. Dia melakukan tindakan medis dulu, melakukan upaya dulu. Iya. Tidak ada seperti oknum-oknum rumah sakit seperti yang ada di Pekanbaru. Kalau rumah sakitnya harus memperintahkan siapa yang bertanggung jawab, Pak. Mungkin itu regulasi rumah sakit di Indonesia mungkin, Bang. Ya, tapi kan cita-cita dari amanah undang-undang yang seperti saya jelaskan tadi untuk Adalah menyehatkan bangsa tersebut tidak sesuai. Begini, Jess, kalau ada rumah sakit yang orientasinya adalah duit, yang orientasinya adalah profit oriented, lebih baik tutup. Kenapa enggak itu cita-citanya? Oke. Ini terkait dengan masyarakat banyak loh. Ini sesuai dengan Undang-Undang Negara 1945 tadi ya. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanahkan untuk pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik, terutama untuk pemberian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dan itu adalah hak masyarakat, dan itu adalah hak azazi masyarakat. Jadi harus dipenuhi dan hukumnya wajib. Nah, jadi rumah sakit ini didirikan berdasarkan upaya untuk membantu pemerintah. Jadi kalau upayanya adalah untuk profit oriented, mohon maaf, tutup saja. Tidak sesuai dengan Bikin amanah. aja di negara lain mungkin gitu ya, Bang Iya, ya. kalau mau buat di negara lain akan bersaing dan tidak akan dikunjungi itu rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit lain udah bersaingnya dengan cara lain. Baik. Artinya dia memberikan pelayanan terlebih dahulu, memberikan pengobatan dulu, tindakan medis dulu, nggak bertanya siapa yang bertanggung jawab. Ya. Baik. Setelah pulang, Jess, sudah sehat, pulang boleh ke Indonesia, tidak ditanya tuh Bapak harus bayar di sana. Justru dia mencari tahu di mana saya harus membayar. Oh, Bapak kalau mau bayar situ, gitu. Bayar sana, sampai di meja kasir dia menyampaikan berapa kena sekian gitu. Dia tidak masalah, ibunya udah sehat. Tidak masalah dengan biaya sebesar itu. Saya tidak punya uang, tak bawa uang sebanyak ini. Inilah, saya punya emas, titip sini. Tak masalah. Bapak orang mana? Orang Indonesia. Pulang saja dengan ibu dulu. Kapan-kapan saja bayar. Waduh, serius tuh, Bang. Iya, kapan-kapan saja bayar. Karena tahu dia kan adalah pegawai BUMN. Iya. Jelas abdi negara gitu kepada Iya, orang iya. Malaysia. Bapak pulang saja. Bila ada duit, bayo. Bayar. Kalau ada duit, bayar. Karena ibunya sudah sehat, ya dia langsung, karena dia minta juga alamat rekening, ya dia kirim rekening. Akhirnya dia sesuai transfer pembayaran aja itu. gitu ya. Tidak di emak saya pernah saya bawakan salah satu rumah sakit Pekanbaru. Sebelum dilakukan pembayaran, impus nggak ditanggal-tanggal. Harus pembayaran terlebih dahulu. Bapak saya kecelakaan pendarahan di kepala, sebelum melakukan tindakan medis, Ada dia menyampaikan dulu kepada keluarga. persetujuan apa gitu ya. Harus ada Tanda uang tangan. muka. Uang muka ini ada pelanggaran pidananya loh, Jess. Kalau salah satu rumah sakit meminta uang muka sebelum melakukan tindakan medis, ada sanksi pidananya. Tapi itu yang kerap dilakukan. Semua, bukan kerap. Ini semua rumah sakit sebagian besar itu harus meminta uang muka terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis, apalagi biaya-biaya yang relatif besar. Dan kita nggak bisa mempermasalahkan itu karena saat itu kita ada di posisi yang ya udahlah gitu ya. Kalau nggak nanti daripada nggak ditangani keluarga kita Nah, itu pergi. dia. Jadi kita ya udahlah. Padahal itu sudah tidak sesuai juga dengan UUD. Tidak sesuai dengan amanah. Jadi begini, ini pasalnya yang saya Oke, sebutkan ya. baik. Jadi kalau misalkan bapak saya dalam IGD nih, kecelakaan, pendarahan di otak, tidak dilakukan tindakan medis langsung, ya, pasal 190 ayat 2-nya lagi membahas seperti ini, Jess. Kalau yang tadi kan bagaimana terhadap gawat darurat ya, sebagaimana yang dimaksud, itu bisa dipidana karena pasien dalam keadaan gawat darurat tidak dilakukan tindakan medis. Itu sanksi pidananya paling lama penjara 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Ayat 2-nya, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi, mengakibatkan kecacatan. Misalkan bapak saya tidak lakukan langsung tindakan medis, berdampak kecacatan ya, atau kematian
kematian. Oke. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Semoga tidak berbeda juga nih pertanyaannya dari hukum kesehatan. Pak Muklis, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Pak Parwin kan. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Apa yang boleh ceritakan ini sebenarnya itu semuanya kejadian di mana-mana. Pak Muklis, sebelumnya boleh dikecilkan sedikit kalau kita, nah feedback Saya nih Pak. pernah kejadian lagi Oke. dari Pak Parwin cerita. Mhm, apa tuh? Pegawai bengkel di sini, Iya. saya bilang operasi di sini saja, saya bilang. Kencing batu, ya kan? Ya orang Medan. Iya. Dia bawa pulang lah, biar aja mama suruh pulang lah ya lah, bawa kan. Iya. Operasi lah di sana. Salah satu rumah sakit di Kota Medan itulah. Jadi malam-malam setelah operasi itu kan, emaknya nelpon. Iya. Anak jerit-jerit minta ampun. Sakitan. Dokternya, saya bilang tak panggil dokternya, tanya apa kata dokter. Saya bilang dokter obatnya sedang berjalan. Jadi saya bilang, Anda kasih obat atau tidak? Saya bilang. Iya. Nah, kalau saya tanya, adik-adik saya kan ada anak adik kan ada dokter-dokter semua baik di Pekanbaru ini di Jakarta. Iya. Itu kasih obat kalau BPJS itu katanya. Itu dia bilang, Waduh. ada itu, enggak dikasih obat itu. Pengakuan Sama dari dokter aja bilang gitu ya. BPJS itu katanya. Waduh. Itulah keadaan yang Betul, sebenarnya dokter betul, BPJS itu. Iya, betul. Jadi yang sama kita kan kadang heran. Dulu kan BPJS itu kan dibatal kenaikannya. Ya, sempat. Tak boleh naik. Kok bisa terus ada keputusan lagi naik? Bagaimana itu cara Mahkamah Agung? Tapi yang kelas 3 kan nggak naik Pak, yang naik kan cuma 2 sama 1. Iya. Iyalah, kenapa kok bisa? Tapi tetap. Satu keputusannya karena ketua Mahkamah Agung diganti ya Pak? Gimana ya? Hah? Ya Pak Parwilan. Betul Pak Dulu Muklis. ketua Mahkamah Agungnya lain yang memutuskan dana itu, Atta Ali. Dibatalkan. Sekarang ketua Mahkamah Agung mungkin kawan dia, kita nggak tahu ya. Iya. Kok bisa naik lagi? Dan saya pernah bilang itu sama ketua BPJS, kebetulan kita sama-sama angkatan 66 dulu, Pak Idris. Waktu itu dia kemari, nggak salah saya, itu ngapain itu kayak gitu BPJS? Iya. Bilang bang, gaji mereka besar-besar itu. Betul. Bu, bukan main besar-besarnya itu. Iya. Saya bukan bohong. Ada dan salah seorang anak kawan, dia dosen Unri. Iya, Pak. Mau dia berhenti. Hanya Dari untuk saya memang masih honor belum waktu itu, tapi lumayan lah. Ngapain kau pindahkan mau diangkat? Nanti sekolah lagi. Gaji di BPJS besar honornya kena. WD. Apa itu kan susah Menjanjikan jadinya, beras kayak sekali gitu. berarti ya. Nah, itulah kejadian-kejadian. Kakannya tunjangannya berapa kemarin saja udah lebih 10 juta. Menurut BPJS. Jadi ngapa nggak bangkrut? Iya. Bikinnya kayak begitu cara-caranya. Kan maka saya bilang waktu itu, ngapa nggak diapakan aja, dibubarkan, kembalikan aja ke masa-masa lalu yang sama. Jadi rakyat itu senang berobat di puskesmas, saya bilang. Kan dulu ada jam kesda, ada jam kesmas, ada askes. Ada askes untuk PNS ya, iya. Dan sebenarnya jadi orang nggak ada susah kok, cuma beli kartis 500 rupiah, nggak salah. Iya. Puskesmas dilayani sampai kemana-mana. Kan begitu dulu, aman aja karena tanggungan negara, kan undang-undang seperti itu Pak Perlindungan bilang. Iya Pak. Jadi sekarang tidak ada itu undang-undang apa, tidak ada perlu sama mereka. Jadi susah sekali sekarang, kasihan itu rakyat semua. Betul. Kalau dia Jadi, berobat. Macam mana tuh cara sekarang, kita tidak jelas itu. Iya. Macam manapun cara berobat, undang-undang banyak pun tidak ada mereka jalankan itu. Lihat saja di sini pun atau di mana-mana. Iya, betul. Payah. Saya lihat itu kecelakaan betul, dibiarkan aja tuh. Sebelum orang tuanya datang, dibiarkan itu segeletak gitu. Betul, iya. Itu RSUD itu, Arifin Ahmad. Iya. Dibiarkan saja sampai orang tuanya datang. Padahal orang tuanya Kakanwil itu Depdikbud provinsi. Iya. Coba. Harusnya dihormati sajalah. Dilayani aja macam mana dulu. Setelah orang tua datang ditanya kan. Ini enggak dibiar. Apa cara-cara gini. Nah, kalau nanti yang ada kaitan mereka, dia sibuk. Iya. Nah, itu yang nggak benar sekarang ini. Saya kayak katakan sama anak-anak saya pun,
anak saya sini ada 2 spesialis dua di Iya, Jakarta. Oh, Maka iya, saya bilang dalam praktek pun jangan kau minta uang Iya, sama orang iya. tidak mampu. Iya. Saya bilang istri saya pun begitu. Kan istri saya bidan. Dulu kedua jurusan kebidanan di Politeknik kesehatan itu. Tidak pernah bayar orang melahirkan di rumah ini. Tidak mau. Saya bilang jangan. Saya bilang, orang kayak gitu diminta gimana? Iya. Berobat pun begitu. Orang tahu sekeliling sini kok. Iya. Jadi macam mana sebenarnya sumpah-sumpah jabatan mereka itu yang kita katakan sekarang. Rumit kan? Iya, Pak. Macam mana itu cara zaman sekarang ini? Tidak jelas kita. Iya, Jadi mereka pergi situ masuk itu sebenarnya memang untuk cari duit. Jadi ini jadi itu dibilang kan untuk cari duit. Dia bilang kadang orang tua, sekolah aja kan mahal kata. Itu mereka bilang, saya dengar langsung tuh orang tua mereka. Iya. Sekolahnya kan mahal katanya. Kacau. Iya. Kalau gitu mau diapain lah lagi. Ya, makasih Pak Urlidoan. Ya. Sama-sama Selamat pagi, Pak Muklis. Ya, betul. Jadi memang sebagai keluh kesah masyarakat mungkin diwakili oleh Pak Muklis gitu. Dan itu umumnya yang disampaikan Pak Muklis sebagian masyarakat mengalaminya. Yang menjadi ironis ini begini, Jesse. Masyarakat itu kurang kritis ketika tidak diberikan pelayanannya dengan baik. Ya, pelayanan kesehatan kurang baik yang dia terima, masyarakat hanya diam saja gitu. Coba kritis. Artinya sampaikan, ini ada Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ketika ada rumah sakit meminta uang muka, saya bukan bicara opini, saya bicara dasar hukum, saya bicara undang-undang. Kecuali saya beropini tentang tidak boleh minta uang muka dalam melakukan tindakan medis. Ini bicara undang-undang. Dan ketika rumah sakit meminta uang muka, ada sanksi terhadap mereka. Dan itu harus diberlakukan. Akibat dari kekritisan masyarakat tersebut, sampaikan ini ada undang-undangnya dan bila perlu laporkan terkait dengan dugaan pidana ini. Supaya ini menjadi tamparan bagi rumah sakit yang bandel, yang melanggar undang-undang. Ketika sudah ada aturannya dalam undang-undang, secara otomatis yang mengatur tentang kesehatan, tentang tidak boleh minta uang muka, tidak boleh minta uang muka. Nanti dilaporkan keluarga kita nggak dirawat Nggak masalah, Jess. dan tidak diberikan fasilitas Kita pakai rumah sakit lain, kita uji sejauh mana konsisten mereka dalam mengimplementasikan undang-undang ini. Sebagai ujung tombaknya adalah mereka, rumah sakit dan tenaga medis. Jangan lakukan yang bertentangan dengan undang-undang. Ada dasar hukumnya kok. Kita aja keluar rumah kalau tidak pakai helm, kita khawatir diberikan sanksi oleh Polantas karena tidak mengenakan helm. Rumah sakit pun begitu, tenaga medis pun begitu. Ketika dia melakukan tindakan medis, ketika dia akan menjalankan profesi dengan baik, menjalankan bisnisnya di rumah sakit, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang gitu. Dan ini fenomena dan itu kebanyakan. Dan ini harus digugah dan harus berubah. Sebab begini, ketika di dalam perbuatan yang dimaksudkan tadi tentang tidak melakukan upaya ketika ada pasien memanfaatkan jasa IGD dalam salah satu rumah sakit, itu ada sanksi yang sangat berat terhadap mereka. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi dalam perbuatan ayat 2 ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tentang tadi, mengakibatkan terjadinya kecacatan, mengakibatkan kematian, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini sanksi, jeratan bagi mereka yang melakukan tindakan medis tidak secara langsung yang mengakibatkan orang tersebut kecacatan ataupun kematian. Nah, itu yang menjadi dasar agar masyarakat kritis terhadap permasalahan ini. Kemudian yang menjadi catatan juga ada begini, Jess. Kemarin ada dalam memberikan imbalan ya, mendapatkan imbalan perlindungan hukum. Tenaga medis itu memang berhak untuk mendapatkan imbalan. Dan diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2009. Itu diatur dalam pasal 27. Memang benar, tapi orientasi jangan menjadi prioritas utama ketika rumah sakit ataupun dia seperti yang dijelaskan oleh Pak Muklis, ketika pengabdiannya ada menjadi seorang dokter ya jangan orientasinya uang gitu. Dia harus pikirkan bagaimana untuk kepentingan masyarakat. Ya ini hak seorang untuk hidup, hak untuk seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan, hak seorang untuk hidup sehat begitu. Jadi sehingga jangan dia berdampak buruk terhadap si pasien gitu. Jadi ini ada pasal 56 tadi ya, saya jelaskan lagi terkait dengan pasal 190 tentang ketentuan pidananya. Pasal 56 begini. Silakan, Bang. Ini menarik ini.
Ini supaya masyarakat juga tahu, ini sebagai edukasi. Jangan sekedar kita dialog-dialog gitu kan, tapi tidak ada edukasi terhadap masyarakat. Siap. Pasal 56 tentang perlindungan pasien. Ya. Setiap orang berhak menerima dan menolak bagian atau seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Begini, kita berhak untuk menolak dan kita berhak untuk menerima. Ketika ada dokter untuk melakukan tindakan medis, kita berhak menolak. Jangan serta-merta menerima. Dipertanyakan dulu, ini obat apa? Itu hak kita loh. Dan ada informed consent namanya. Itu risalah-risalah kita dari mulai masuk, obat-obat yang akan kita terima dan yang terima, berapa biayanya, siapa dokternya, visitnya sudah berapa kali. Kita di situ punya ada hak untuk mengetahui itu kewajiban kita untuk mendapatkan itu tanpa harus diminta rumah sakit harus memberikan. Ketika tidak melakukan itu, berarti rumah sakit telah melakukan pelanggaran tentang hak dan kewajiban pasien. Kalau rumah sakit punya alibi, kalian pasien nggak akan ngerti karena ini medis sekali gitu. Enggak boleh. Nggak boleh. Ya? Informed consent itu adalah kewajiban kita untuk mengetahuinya. Bukan mengetahui, tapi diberikan, Pak, untuk khusus satu hari ini dia. Nah, jadi kita sudah tahu berapa biaya. Jadi kita sudah tahu apa saja yang sudah dilakukan tindakan medis. Jadi jangan ujung-ujung pas sampai di kasir, kita sudah menerima uang sejumlah yang kita di luar ekspektasi kita. Kok segini Pak? Ya kita sekian loh. Harusnya kan diberitahukan terlebih dahulu. Informed consent tidak ada dan itu juga termasuk pelanggaran itu. Dia harus sampaikan kenapa hak dan kewajiban si pasien adalah untuk mendapatkan informed consent tersebut. Baik. Itu dia. Yang sering juga menjadi permasalahan itu adalah mengenai hak dia untuk menerima informed consent. Itu syarat mutlak itu. Baik. Kemudian di pasal 57 juga begini. Yang sering juga untuk terabaikan itu adalah setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Misal, aku sakit, berobat. Mohon maaf nih bicara hukum, aku sakitnya apa ya, yang rahasia gitu, HIV/AIDS. HIV/AIDS. Dokter tolong rahasiakan nama saya. Rahasiakan nama saya, jangan pernah dipublish. Ya. Dan tanpa pemberitahuan itu pun rumah sakit ataupun dokter tidak boleh mempublish karena apa? Rahasia pasien. Baik. Rahasia pasien dan jangan diubar-ubarkan. Karena bangganya salah satu rumah sakit karena sudah menemukan orang yang terindikasi HIV/AIDS dipublish gitu kan ke media atas nama ini gitu. Dan itu termasuk pelanggaran di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009. Termasuk COVID. Kan mempublish nama. Mempublish kadang menyebutkan wajah orang dan lain-lainnya. Ketika dia membutuhkan rahasia, tak boleh dipublish itu. Makanya sekarang mungkin sebagian besar untuk menyebutkan jumlah orang yang terkena COVID-19 adalah sekian orang, dari kecamatan ini sekian orang dan lain-lainnya, tanpa menyebutkan nama kan. Ada loh rumah sakit, salah satu klinik atau rumah sakit yang mempublish nama. Publish nama gitu. Itu tidak boleh, itu merupakan rahasia pasien untuk tidak publish informasi pribadinya. Ya, itu karena hak dan kewajiban dia untuk tidak disampaikan tentang penyakit yang dia derita. Baik. Medical malpractice. Nah, medical malpractice ini kan adalah kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan tindakan medis dan ini akibat dari kelalaiannya. Di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009, di dalam Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, itu tidak ada menjerat pidana bagi si dokter, bagi si tenaga medis yang melakukan tindakan medis akibat kelalaiannya seseorang dirugikan. Apakah kematian, kecacatan, atau luka dan lain-lainnya. Tidak ada sanksi pidana bagi mereka. Jadi kita tidak bisa menuntut kalau di dalam Undang-Undang tidak ada memuat itu, sanksi pidananya. Hanya menyatakan untuk dilakukan musyawarah. Dapat musyawarah selesai dan itu upaya yang paling mutakhir untuk kita menyelesaikan perkara tersebut. Tapi kita sebagai pengacara, ketika ada seorang dokter tenaga medis yang melakukan medical malpractice dan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dan informed consent-nya, kita bisa melakukan upaya pidananya, Jess. Terhadap si dokter dan ataupun tenaga medis ataupun rumah sakit atas kebijakan penunjukan dari si dokter. Ya kan? Jadi kalau kita tidak hanya dokternya saja, rumah sakit bila perlu kita masukkan dalam unsur pidana.
masukkan ke pidana tentang kelalaian mengakibatkan orang cacat atau kelalaian mengakibatkan orang mati akibat dari medical malpraktik tersebut. Larinya ke KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana, bukan di Undang-Undang Kesehatan. Nah, karena tidak Karena tercantum tidak di situ tercantum ya. dalam Undang-Undang Kesehatan, tidak tercantum dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Baik, Nah, baik. begitu. Jadi kita larinya ke sana. Kita harus minta pertanggungjawaban bagaimana dari hasil tindakan medis ini, kan harusnya orangnya profesi dan profesional kan. Nah, etika, saya ngajar etika profesi yang profesional, hukum kesehatan. Jadi artinya apa? Seorang profesi, seorang dokter yang sudah ahli di bidangnya adalah orang yang profesional. Profesi yang profesional, melakukan tindakan medisnya pun harus profesional. Dalam menangani pasiennya juga harus profesional. Sikap dia terhadap masyarakat juga harus profesional. Pasti. Harus ramah. Harus berikan pelayanan yang baik. Iya, Ini iya. pasal 85 ini, pasal 85 saya baca di sini. Pasal 58 terbalik saya. Pasal 58. Bukan Pasal 58 ini begini. Siap. Pasal 58 masyarakat juga jangan terlena, setiap hak dan kewajibannya jangan sampai diabaikan. Siap, siap. Pasal 58 ayat 1, setiap orang berhak menuntut ganti rugi. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, Oke. tenaga kesehatan, Oke. dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Kalau bagi saya, ini kan mengganti rugi, tapi ganti rugi dalam sifat hal musyawarah. Tidak ada sanksi pidana di dalam undang-undang yang saya lihat. Kalau bagi saya ganti ruginya ketika pelayanan tidak ramah juga termasuk. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 memuat kita harus memberikan tenaga medis atau rumah sakit harus memberikan pelayanan yang baik. Bagi saya ramah, harus ramah. Kenapa? Udah bayar loh, Jess. Ramahnya mereka kan kita bayar. Visitnya dokter bayar. Itu jangan mentang-mentang kita masuk rumah sakit dokter datang gitu dengan mengecek naruh-naruh apa yang alatnya ini. Stetoskop ke dada 2 kali 3 kali udah keluar, itu ada duitnya itu loh. Lalu coret-coret sedikit gitu kan. Itu ada duitnya. Jadi ketika kita pakai stetoskop itu 3-4 kali, mau bertanya sekali, lalu dia buru-buru pingin pergi dokternya gitu. Tapi kalau pakai BPJS kan gratis, Bang. Iya, jadi apalagi BPJS pasti nanti berdampak kepada ya senyum pun tidak, kita bayar saja begitu. Sedangkan bayar saja kadang pelayanan kurang memuaskan. Kenapa? Karena mungkin saya lihat malas dia melayani pertanyaan-pertanyaan banyak-banyak itu. Harusnya kan senang. Ada orang mau konsultasi ke kita profesi yang dititipkan oleh Tuhan, kita sebagai seorang dokter, tenaga medis yang dititipkan oleh Tuhan, jabatan itu, ada orang konsultasi, kita berikan ilmunya, kita kasih pemahaman, kita kasih semangat. Orang sakit itu kan butuh semangat itu, dikasih motivasi. Tidak berikan pelayanan terbaik, tidak senyum. Ini termasuk pelanggaran pasal 58 ini, bisa ganti rugi kalau bagi versi saya. Nah, karena maknanya multitafsir saya lihat. Bagi pelayanan yang tidak memberikan pelayanan terbaik, ya, pelayanan kesehatan tidak memberikan pelayanan terbaik, bisa ganti rugi. Tapi sekali lagi pidana tidak terlihat di dalam pasal itu ya, Bang. Undang-undang ini tidak memuat tentang itu. Tapi ganti rugi di sini kan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat saya lihat begitu kan. Sehingga memang multitafsir, tapi makanya seyogyanya rumah sakit didirikan, profesi yang dia jabat itu adalah sebagai amanah yang Tuhan berikan terhadap dia, ya dia harus berikan pelayanan itu baik-baik gitu, Jess. Jangan sampai diabaikan tentang itu. Bagaimana cita-cita awal dia menjadi seorang dokter? Pasti mulia. Saya begitu juga, mau jadi pengacara pasti mulia cita-cita saya, ingin membantu masyarakat. Terima kasih, luar biasa. Bantu masyarakat. Hari ini saya berikan motivasi, pemahaman tentang hukum. Ini sudah membantu sekali, Bang. Dan saya tidak minta honorer bayaran. Sebanyak-banyak orang konsultasi saya berikan secara cuma-cuma, tidak pernah pungut biaya konsultasi hukum. Dan bahkan melakukan upaya hukum, bantuan hukum terhadap masyarakat pun saya tidak ada minta biaya, pernah dan selalu. Dan itu sering. Dari mana Pak Perlindungan kok berani begitu? Dari mana pendapatan memasukkan makanan, uang bensin dan lain-lainnya? Saya sudah cukup. Sudah cukup saya, sudah cukup. Bukan lebih dan tidak kurang, saya sudah cukup ada yang saya dapati. Mungkin ini adalah hikmah saya selama ini memberikan bantuan kepada masyarakat. Mungkin ini adalah hikmah dari saya ikhlas membantukan masyarakat. Mungkin ini adalah hikmah saya pernah membantu orang tak membayar si klien dan dia doakan saya. Semoga Bapak Limparsi sehat. Nah, kan itu yang paling hebat itu. Doa orang. Iya, doa orang itu. Apalagi orang yang kita bantu adalah orang yang dalam keadaan membutuhkan bantuan. Baik. Kan begitu. Hebat Pak Perlindungan yang tidak dibayar pun mau. Ya,
kita lihat-lihat juga. Jadi kalau orang kita lihat secara materinya, oh rumah besar ini kan, mobilnya Iya. banyak, itu Mikir-mikir cuma-cuma juga gitu ya, Bang. bapak yang bodoh siapa di antara kita berdua ini gitu kan? Udahlah bapak orang yang berada cukup gitu kan, tapi kok minta uang minta pelayanan gratis, nggak logis gitu. Kira-kira juga Iya, dong Pak kira-kira. gitu. Tapi kalau hanya sebatas konsultasi saya bantu. Lalu penanganan perkara bagi masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan hukum untuk wilayah Pekanbaru saya akan bantu. Luar biasa. Saya akan bantu. Kadang masih wilayah Pekanbaru kan saya jangkau kan sambil main pengadilan, kalau ada perkara di pengadilan agama, main pengadilan negeri kan dekat, pengadilan tinggi dekat, pengadilan PT UN dekat. Jadi kalau Pak, saya dapat informasi Bapak bisa memberikan bantuan hukum gratis, boleh bantu saya Pak. Oh Pak, Ibu orang apa, orang kategori tak mampu? Ya ini buktinya Pak gitu. Di mana perkaranya? Di Papua Pak. Gimana saya keberangkatan saya ke Papua gitu kan? Nggak mungkin Bang pribadi saya pulang pergi untuk sidang. Sementara sidang itu sampai 3 bulan kurang lebih kan? Ya jangan begitu juga lah Bu. Bantuannya untuk wilayah Pekanbaru saya insya Allah bantu. Tapi kalau konsultasi mau seberapa kali pun sepanjang saya masih bisa komunikasi, kalau tidak sibuk, tidak mandi, tidak sholat dan saya akan berikan Dan tidak bersama. Nanti dalam keadaan mandi saya akan berikan konsultasi ya. Baik. Ini juga gitu. Baik. Nah ini ada pasal lain yang juga sangat penting. Siap Bang, silakan. Ada tentang bagaimana aborsi. Aborsi itu, bagi Yesi, aborsi dilarang atau boleh? Coba. Ya ini udah ada yang mensahkan kalau boleh kan, kalau saya tidak salah ada beberapa rumah sakit dengan beberapa ketentuan. Karena kita tidak bisa memaksakan jika seseorang ibu tidak menginginkan anaknya, mungkin karena hasil dari perkosaan atau kehamilan yang tidak diinginkan. Betul. Lalu ya silakan, itu hak masing-masing untuk melakukan aborsi. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Tapi kan dari ilmu agama kan pasti mengatakan itu tidak boleh gitu kan. Ya berarti ada 2 jawaban kan? Aborsi itu boleh. Dengan alasan yang khusus. Ya. Dan yang satu tidak boleh. Dengan dalam alasan undang-undang yang ini khusus. begini, Jess. Nah, undang-undang gimana tuh Bang? Undang-undang begini, saya baca ya. Iya, siap. Di dalam pasal 75, pasal 75, ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Waduh. Berarti tak boleh aborsi. Boleh, Bang. Ayat 1-nya. Di ayat 2, apa tuh Bang? jawaban seperti yang Jesse sampaikan. Diblurkan ayat 2, lagi ayat 1. Dilarangan sebagaimana dimaksud ayat 1 kan dilarang tadi. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan pertama, ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Jadi pada saat USG hanya karena mengancam nyawa berarti ya yang boleh ya. Lalu ada indikasi kedaruratan medis ya, misalkan ini si bayi tidak bisa hidup di luar nanti, atau ketika dia ada ibunya terancam nyawanya, betul, boleh dilakukan aborsi. Itu adalah poin A. Yang poin B ayat 2 tadi, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Seperti yang Jesse jelaskan benar. Jadi orang yang akibat perkosaan hamil, dia boleh melakukan aborsi. Tapi bagi pandangan saya, Jess, ini pasal ayat 2, pasal 75 poin B ini berbahaya. Karena pasangan muda-mudi bisa memanfaatkan pasal ini untuk melakukan aborsi. Pasangan muda-mudi kan sama-sama mau, bukan hasil pemerkosaan. Ngakunya nanti di rumah sakit akibat pemerkosaan. Jadi masalahnya di sana, Jess. Bias ya jadinya, Bang. Ini multitafsir dan bahaya. Jangan sampai disalahgunakan. Saya sosialisasikan undang-undang, saya bukan ngajarin ya tentang ada celah terhadap orang mau melakukan aborsi. Tapi ini sangat bertentangan ketika nanti ada pasangan muda-mudi suka sama suka, nanti alasan sebagai ini adalah korban pemerkosaan, dia boleh melakukan aborsi, begitu. Pak Parlin, tapi kan bisa beda. Bagaimana korban pemerkosaan dengan suka sama suka? Orang pasangannya mirip memperkosa. Jadi
melakukan itu mirip seperti memperkosa, ya itu kan bisa diputarbalikkan faktanya sehingga dia untuk melakukan aborsi. Ini yang perlu saya kritisi karena saya pelajari kok aneh sekali. Tapi gitu. dari rumah sakit sendiri berarti diperbolehkan untuk melakukan aborsi? Boleh. Kan ini dasar hukumnya. Oke. Dasar hukumnya sudah ada. So tidak masalah ya untuk rumah sakit. Ketika dasar hukumnya sudah ada, tidak bertentangan ketika melakukan aborsi tapi akibat dari benar-benar pemerkosaan. Harusnya rumah sakit jeli. Harus ada dulu laporan kepolisian, harus ada hasil visum dari kepolisian. Ini adalah benar-benar dari akibat pemerkosaan. Kemudian ini adalah benar-benar merupakan indikasi yang dapat dibuktikan secara fisik, yang dibuktikan secara fakta, dibuktikan secara saksi dia adalah korban pemerkosaan. Karena mungkin nanti akan ada misalnya satu orang perempuan melakukan aborsi, ternyata keluarga besarnya tidak setuju, lalu ujuk-ujuk menuntut sang rumah sakit gitu, Bang. Ya, mungkinkah itu terjadi? Makanya selektif rumah sakit sebelum melakukan tindakan medis aborsi. Saya rasa rumah sakit ada regulasinya khusus untuk aborsi. Tapi jangan mentang-mentang ini dapat uang masuk banyak, ya aborsi sajalah. Apalagi masih hamilnya dini kan, tidak terlalu besar kandungannya, tenaga bisa untuk diaborsi. Jangan memanfaatkan profit oriented lagi lah gitu. Baik. Ini ada satu penelpon Bang Parlin. Oh, ya. Sudah. Mungkin terakhir Bang Parlin sebelum kita selesai, ini kan ada juga beberapa kasus, saya tidak ingat tahun berapa, seorang ibu yang dituntut oleh salah satu salah satu rumah sakit swasta ya. Karena dituduh mempublish ya, mempublish atau tentang mungkin sisi jelek dari sebuah berita ya, menceritakan nama kurang baik ya, atau menceritakan citra buruk dari si rumah sakit tersebut, dan akhirnya si perempuan inilah yang akhirnya ditahan kalau saya tidak salah saat itu ya. Ibu Prita itu. Jadi ada muncul masyarakat mengumpulkan koin untuk membantu Prita. Akhirnya kan banyak masyarakat yang mendukung Prita gitu. Kenapa? Mungkin banyak mendukung Prita ini adalah akibat dari kesalahan dia terhadap rumah sakit, pelayanan yang tidak baik dan lain-lainnya. Akhirnya dia publish gitu kan. Dan ternyata dia tuntut ulang. Mungkin apakah pencemaran nama baik, dia tuntut balik gitu kan. Sekian, akhirnya masyarakat yang membantu. Nah, ini takutnya karena kasus Ibu Prita ini akhirnya orang jadi ya sudahlah, nanti daripada kita seperti Ibu Prita yang lain, makanya kita diam sajalah untuk dipublish. tidak menuntut gitu, Bang. Ya kan kita sudah pernah bahas sebelumnya tentang undang-undang ITE itu. Jangan dipublish. Sikit-sikit kita mengeluh tentang rumah tangga publish. Lakukan upaya hukum. Ini sudah ada undang-undangnya. Maka saya bilang masyarakat harus kritis. Masyarakat harus kritis, jangan sampai tidak kritis ketika haknya diabaikan seperti yang diatur dalam undang-undang. Maka saya bilang pasal 58 tadi, ketika rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang tidak baik, kalau bagi saya tidak ramah juga termasuk, atau kita mengalami kerugian dari akibat sikapnya, kita bisa menuntut ganti rugi. Lakukan upaya hukum, jangan mempublish. Gitu. Jangan jadikan pengadilan itu di Facebook atau di Instagram atau di media sosial lain ya. Jadi akhirnya yang menjadi hakim haters. Nah gitu. loh. Pulangkan kepada kita. Jadi kalau bisa ada ranah hukumnya untuk penyelesaian itu, memanfaatkan ranah hukumnya yang mempublish. Mungkin itu bentuk kekesalan ya, bentuk kekesalan masyarakat, dan banyak masyarakat lain mirip seperti Ibu Prita yang bentuk kekesalannya dia hanya pendamkan, dia pulang ya udah kesal. Begitu. Kesalnya sebatas itu, padahal ada upaya-upaya yang dia lakukan gitu. Kalau bagi saya, keluarga saya tertimpa yang seperti ini, saya tidak terima. Lalu saya sampaikan ke mahasiswa, teman-teman saya di lokal itu, ketika ada permasalahan hukum jangan diam. Terkait dengan terkait undang-undang kesehatan, lakukan upaya hukum. Saya siap mendampingi tanpa dibebankan biaya Rp20 pun. Sebagai tamparan bagi oknum rumah sakit yang melakukan pelanggaran terhadap hak masyarakat itu sendiri. Teguran kan. Agar jangan semena-mena, kasihan loh masyarakat, karena masyarakat itu sangat jelas jumlahnya untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan ini. Rumah sakit itu kan tidak pernah sepi. Pernah lihat sepi rumah sakit? Hanya di film-film horor kan rumah sakit sepi. Hanya di film horor sih. Ada puskesmas kadang sepi. Ramai, Jess. Oh, rame ya? Jessie pergi puskesmas itu. Jam 7:30 tuh udah nggak bisa. Klinik dekat rumah saya sepi tuh, Bang, yang di arah mau ke Alamaya yang sana. Klinik. Oh, klinik beda ya? Iya, klinik beda. Kalau puskesmas ramai. Ramai. Jessie kalau nggak datang dari jam 8 udah nggak bisa. Ramai setiap hari. Itu membuktikan bahwa masyarakat sangat butuh dengan pelayanan kesehatan gitu ya, Bang? Betul. Maka jumlah pasien itu pasti banyak gitu.
Oh, itu bagi masyarakat yang kecamatan A, B, C, D gitu. Di setiap kecamatan kan masyarakatnya berhak memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas. Gratis. Semua gratis, Jess. Gratis di setiap puskesmas. Oh, bagi yang nggak mau antri, oh bagi nggak mau bergabung dengan masyarakat yang ramai begitu, oh nanti obatnya nggak jelas, pergilah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit inilah nih. Dan akhirnya semuanya jadi ramai karena Ramai. terpecah-pecah gitu Iya, ya ramai. kebutuhannya. Orang pingin udahlah aku yang pingin ada rawat inap di rumah puskesmas, tidak ada. Waduh. Jadi karena ini jumlah pasiennya jelas, makanya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan ini ada hak dan kewajiban yang juga harus dibaca. Inform consent paling penting, minta haknya kalau tidak diberikan. Jumlah biayanya setiap per hari tanyakan. Jangan ujuk-ujuk udah seminggu udah sekian ratus juta. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang kita lakukan dilakukan oleh rumah sakit dan dokter. Kita harus kritis terhadap itu. Baik, semoga dengan ini masyarakat lebih terang lagi terkait hukum kesehatan dan tahu persis hak-haknya. Betul.